Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal memulai sebuah perjalanan yang jujur saja sangat memukau. Kita akan mulai dari sesuatu yang sama sekali nggak kasat mata, yaitu gelombang di dalam kepala kita, sampai ke keajaiban penyembuhan fisik yang sangat nyata. Kalau kalian pernah merasa bahwa kesehatan pikiran dan tubuh itu kayaknya ada di luar kendali kalian, nah, paparan ini bakal benar-benar mengubah cara pandang kalian. Kita akan bedah sains yang membuktikan kalau kita, ya kita sendiri, sebenarnya punya kekuatan untuk mengatur sistem internal kita. Pertanyaan utama yang bakal jadi panduan kita hari ini tuh simpel, tapi dalam. Bisakah kita mengendalikan aktivitas listrik di dalam otak kita sendiri? Coba deh renungkan sebentar. Sering banget kan kita ngerasa kalau kondisi mental kita, entah itu stres, seberapa fokus kita, atau bahkan rasa sakit yang kita alami, itu ya terjadi begitu aja. Tapi gimana kalau ternyata kesadaran itu bisa diretas? Gimana kalau kita sebenarnya pegang kunci buat ngubah sirkuit internal kita sendiri? Oke, mari kita selami ini. Peta jalan kita hari ini cukup padat. Pertama, rahasia gelombang otak. Kedua, apa yang terjadi saat bermeditasi. Ketiga, meditasi sebagai terapi medis. Dan yang terakhir, manfaat luas dari praktik jangka panjang. Kita masuk ke bagian pertama, rahasia gelombang otak. Atau bisa kita sebut sebagai roda gigi dari mesin pikiran kita. Bayangkan gelombang otak kalian itu kayak frekuensi stasiun radio atau roda gigi di mobil yang mendikte laju pikiran kita. Jutaan neuron kita berkomunikasi lewat frekuensi-frekuensi ini. Nah, yang benar-benar menarik adalah pembagian stasiunnya. Di tingkat yang paling lambat, kita punya delta. Ini yang mendominasi saat kita tidur nyenyak. Naik dikit, ada theta, pusat intuisi pas kita lagi relaksasi mendalam. Terus ada alpha. Ini semacam jembatan pas kalian lagi merasa tenang dan reflektif. Naik lagi ke beta, nah ini gelombang yang lagi kalian pakai sekarang. Waspada, fokus, tapi bisa juga cemas. Dan terakhir, gamma, ini frekuensi paling cepat buat pemrosesan informasi yang super kompleks. Sepanjang hari, otak kita tuh otomatis oper gigi, pindah-pindah stasiun ini. Lanjut ke bagian kedua. Apa yang terjadi selama meditasi? Atau dengan kata lain, gimana cara kita mengendalikan roda manual ini? Kira-kira apa yang terjadi kalau kita mengambil alih kendali otomatis tadi? Teknik mindfulness sebenarnya adalah cara kita buat nurunin kecepatan mesin secara sadar. Salah satu temuan neuroscience yang paling menakjubkan di sini adalah fenomena yang disebut penghambatan alfa. Biasanya ya, otak kita itu susah banget beralih dari mode tegang ke mode rileks. Tapi buat orang yang bermeditasi, otak mereka bisa sangat santai tapi tanpa rasa kantuk sama sekali. Jadi kalian tetap punya kesadaran yang tajam, sangat waspada, tapi secara bersamaan diliputi ketenangan mutlak. Keren banget kan? Pergeseran ini dibagi jadi dua kategori penting. Di satu sisi ada yang namanya perubahan keadaan, yaitu pergeseran aliran listrik sementara pas kalian lagi duduk bermeditasi. Tapi, nah ini dia, yang jauh lebih revolusioner adalah perubahan sifat. Lewat praktek jangka panjang, meditasi secara harfiah dan permanen mengubah struktur anatomi materi putih dan materi abu-abu di dalam otak kalian. Masuk ke bagian ketiga, meditasi sebagai terapi medis. Kita bergeser dari sekedar wellness atau kebugaran ke ranah perawatan klinis yang sesungguhnya. Sekarang pertanyaannya, gimana kemampuan oper gigi manual tadi bisa dimanfaatkan buat ngobatin kondisi kronis, kayak migrain misalnya? Jawabannya ada di teknologi yang namanya neurofeedback. Sederhananya, ini adalah proses di mana kalian pakai perangkat semacam EEG buat ngeliat aktivitas otak kalian secara real time. Bayangin kalian punya sebuah cermin klinis, kalian bisa lihat langsung frekuensi gelombang otak kalian naik turun. Lalu kalian secara sadar melatih pikiran buat nyari kondisi yang lebih tenang dengan bantuan umpan balik dari alat itu.
Biar kalian gak mikir ini cuma fiksi ilmiah, coba kita lihat tinjauan studi kualitatif dari JMIR Neurotechnology. Dalam uji coba klinis yang nyata banget, penderita migrain dikasih perangkat EEG portable. Bentuknya kayak bando pintar namanya Muse. Selama 8 minggu penuh, mereka ngegabungin meditasi mindfulness dengan layar neurofeedback di smartphone mereka buat menangani serangan migrain. Dan hasilnya, wah, luar biasa. Ada satu partisipan yang ngomong gini, saya bisa ngentiin migrain tanpa obat dengan mengalihkan perhatian. Bayangin, dengan ngelihat gelombang otaknya sendiri dan melatihnya untuk tenang, pasien ini benar-benar mampu mencegah datangnya rasa sakit yang parah dan secara drastis mengurangi ketergantungan mereka pada obat pereda nyeri. Jadi, poin krusialnya, gimana sih persisnya rasa sakit itu bisa menguap gitu aja? Ilmuwan nyebut mekanisme biologis yang memukau ini sebagai psychological decoupling atau pemisahan psikologis. Gini, pas lagi migrain, rasa sakit fisik itu sering banget makin parah gara-gara ketakutan emosional. Kita cemas duluan mikirin seberapa sakit nantinya. Nah, lewat meditasi dan kendali gelombang otak tadi, para pasien ini berhasil misahin sensasi fisik berdenyut di kepala mereka dari penderitaan emosionalnya. Mereka menerima sensasi itu tanpa ngejudge, yang ujung-ujungnya secara efektif matiin sinyal bahaya dan ketakutan di dalam otak. Bagian keempat, manfaat luas dari praktik jangka panjang. Ini tentang gimana kita benar-benar mengupgrade perangkat keras di kepala kita. Selain untuk manajemen rasa sakit, apa yang bakal terjadi kalau kita lakuin ini terus-menerus? Data dari penelitian Universitas Samratulangi ngasih jawaban yang narik banget. Mereka menguji daya konsentrasi pemuda GMIM. Setelah dikasih terapi audio yang memicu gelombang otak tertentu, skor tes konsentrasi mereka langsung melonjak. Stimulasi gelombang alfa nembus skor rata-rata 8,80, sementara theta di angka 8,53. Ini jadi bukti nyata kalau frekuensi ini bisa langsung optimasi ketajaman fokus cuma dalam hitungan menit. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan kenapa para ilmuwan saraf bisa seantusias itu. Berbagai meta-analisis dan pemindahan fMRI belasan tahun terakhir ngebuktiin deretan upgrade permanen buat para praktisi meditasi. Pertama, kepadatan materi abu-abu di area otak pemrosesan memori itu makin tebal. Terus ada bagian otak namanya putamen yang ngatur fleksibilitas kognitif, itu ternyata proses penuaannya jauh lebih lambat. Nggak cuma itu, mereka punya toleransi fisik yang lebih tinggi terhadap rasa sakit, dan konektivitas internal otak saat istirahat jadi jauh lebih kuat. Singkatnya, otak kalian secara harfiah jadi lebih muda, lebih tebal, dan pastinya lebih efisien. Dari semua riset klinis yang udah kita bedah bareng, inilah takeaway terpentingnya. Otak kalian itu sangat fleksibel, sangat bisa dibentuk. Dia bukan sesuatu yang statis. Kalian punya agensi penuh dan kendali mutlak atas kesehatan fisik maupun mental kalian. Mindfulness, meditasi, pengaturan gelombang otak, ini semua udah berevolusi. Bukan lagi sekadar konsep relaksasi tradisional, tapi udah jadi alat klinis terukur yang mengembalikan otoritas atas kesehatan kalian langsung ke tangan kalian sendiri. Kini dengan pemahaman baru ini, bahwa kalian adalah arsitek dari struktur neurologis kalian sendiri, saya mau ninggalin kalian dengan sebuah tantangan. Mengingat kalian sebenarnya bisa loh secara sengaja nurunin kecepatan stres, menajamkan fokus yang lagi ngeblur, dan menyembuhkan rasa sakit dari dalam. Gelombang otak mana yang bakal kalian latih hari ini? Terima kasih udah ikutan dalam paparan ulasan kita kali ini, dan teruslah berdayakan diri kalian.